Salam jumpa semuanya, perkenalkan nama saya Agus Suroso dari Laboratorium Fisika Dasar ITB. Pada video ini kita akan belajar tentang beberapa hal mendasar terkait dengan praktikum pengukuran besaran-besaran fisis pada tegangan bolak-balik menggunakan osiloskop. Salah satu tujuan dari praktikum fisika dasar adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menggunakan alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran fisis. Salah satu alat ukur yang digunakan, terutama dalam mempelajari besaran-besaran yang terkait dengan arus bolak-balik dan juga tegangan bolak-balik adalah osiloskop. Pada praktikum ini, mahasiswa akan belajar tentang cara menggunakan osiloskop pada berbagai pengukuran. Tujuan praktikum ini adalah, pertama, mengukur tegangan dan menentukan bentuk dari tegangan pada arus searah dan arus bolak-balik, serta membandingkan hasil pengukuran keduanya menggunakan multimeter dan osiloskop. Tujuan kedua adalah untuk menentukan pola Lee-Sayu atau Lee-Saju dari dua buah sumber tegangan dengan variasi frekuensi dan juga menentukan beda fasa berdasarkan pola Lee-Saju. Yang ketiga adalah menentukan hasil operasi matematika pada osiloskop dan melakukan simulasi untuk superposisi gelombang. Pertama kita akan berkenalan dulu dengan alat ukur kita, yakni osiloskop. Apa itu osiloskop? Ini dia gambarnya. Osiloskop terdiri dari beberapa bagian. Bagian ini adalah display. Kemudian bagian ini ada banyak sekali tombol yang kita bisa gunakan untuk melakukan berbagai macam pengaturan. Kemudian bagian ini adalah bagian input, di mana bagian input ini nanti terhubung dengan kabel dan ini ujungnya adalah probe. Probe ini yang kita tempelkan pada objek yang diukur. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh osiloskop ini? Fungsi utamanya adalah melakukan pengukuran, tegangan, frekuensi, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa melihat visualisasi dari tegangan atau arus yang diukur, ya tegangan yang diukur atau tegangan yang dihubungkan dengan probe ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengoperasikan dua input. Sebagai contoh kita punya 1, 2 di sini. Kalau dua-duanya ini kita pasangi probe, maka kita bisa mengukur dua hal sekaligus, ya, dua input sekaligus. Kemudian dua input itu bisa kita simulasikan di layar ini dua-duanya. Kemudian juga bisa kita operasikan, ditambahkan atau dikurangkan. Osiloskop sendiri bekerja berdasarkan prinsip dari tabung sinar katoda. Kemudian ini adalah skemanya kira-kira seperti ini. Kita punya katoda di sini, sebuah lempeng yang dihubungkan dengan kutub negatif. Kemudian kita punya anoda di depannya, lempeng yang dihubungkan dengan kutub positif. Kemudian ketika elektron lepas dari katoda yang di belakang sini, maka dia akan tertarik menuju ke anoda. Namun di anoda ini kita kasih celah, kita kasih lubang sehingga elektronnya menembus dan akhirnya mencapai layar. Dalam perjalanan dari katoda menuju ke layar, elektron ini bisa dibelok-belokkan dengan menggunakan medan listrik dan medan magnet yang dipasang di daerah ini. Kita lihat kita punya keping positif di atas dan kita punya keping negatif di bawah, sehingga nanti elektronnya bisa tertarik ke atas. Kemudian kita juga punya lempeng magnetik di sini. Ini kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Kira-kira yang terjadi adalah sebagai berikut. Elektron yang berada di sini tadi dia akan dikenai oleh gaya medan listrik ke arah bawah, kutub positifnya di atas, sehingga arah dari medan listriknya adalah ke bawah seperti ini. Kemudian gaya listriknya adalah ke atas. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Kemudian dari sisi magnetiknya, ketika elektron berada di sini, dia akan bergerak ke kanan. Ini dia kecepatannya ke kanan. Kemudian medan magnetiknya adalah dari utara menuju ke selatan. Maka V dengan B ini, kalau kita cross product akan dapat gayanya, disebut sebagai gaya Lorentz. Jadi gaya listrik ini berasal dari interaksi listrik dan ini gaya Lorentz-nya berasal dari interaksi antara elektron yang bergerak dengan medan magnet. Dua gaya inilah yang nanti berperan untuk membelok-belokkan elektron. Jadi ketika misalnya gaya listriknya lebih besar daripada gaya magnetik, maka elektron akan bergerak agak ke atas sedikit. Dan juga sebaliknya. Nah, bayangkan kalau kita punya keping sistem pembelok seperti ini, ada dua. Ada pembelok arah vertikal dan pembelok ke arah horizontal. Maka kita bisa mengatur agar elektron ini nanti jatuh di layar pada posisi tertentu. Oh ya, pada layar ini kita lapisi dengan bahan yang mudah berpendar ketika menerima elektron.
osiloskop bekerja dengan cara seperti ini kira-kira, cuma lebih rumit. Ada banyak sekali instrumen tambahan yang digunakan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapati pola pada layar seperti ini. Misalnya kita punya grafik sinusoidal untuk tegangan. Kita punya banyak sekali tambahan instrumen di sini. Ada terkait dengan amplifikasi, terkait dengan variabel waktu, dan lain-lain. Oke, ini kira-kira cara kerja atau mungkin dasar kerja dari osiloskop seperti ini. Nah, nanti bagian layar ini bisa kita gunakan untuk memvisualisasi banyak hal terkait dengan tegangan bolak-balik. Kita bisa dapatkan amplitudo, frekuensi, kemudian beda fasa dari dua tegangan. Ini adalah plot parametrik dari dua buah fungsi osilasi. Sebagai contoh, saya punya dua tegangan seperti ini, tegangan bolak-balik, amplitudonya berbeda, frekuensinya juga berbeda. Kemudian ada delta fasa atau beda fasa antara dua tegangan ini sebesar delta. Maka untuk menggambar pola ini yang kita lakukan adalah kita mengeplot V1 dan V2 masing-masing pada dua sumbu koordinat kartesius. Kita ambil sebuah contoh di sini, jika A sama B-nya sama dan omeganya juga kita buat sama, kemudian kita ambil deltanya berbeda. Deltanya misal sebesar ini. Delta sama dengan pi per 2. Maka kita tinggal cari nilai V1 dan V2 untuk setiap waktu seperti ini. Untuk T sama dengan 0, V-nya dihitung, V2 juga dihitung, dan seterusnya. Ya, sebanyak mungkin data yang bisa didapatkan. Kemudian kita hitung nilai V1 dan V2-nya. Nah, setelah itu baru kita plot. Ya, V1 V2-nya ini kita plot. Hasilnya kira-kira seperti ini. V1-nya ke kanan, V2-nya ke atas. Jadi kalau deltanya sama dengan pi per 2, maka kita akan mendapati sebuah lingkaran. Jelas, ketika delta sama dengan pi per 2, maka suku ini menjadi cos. Jadi V1-nya sinus dan V2-nya sama dengan cosinus. Dan kita tahu sinus kuadrat ditambah cos kuadrat hasilnya 1. Jadi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat hasilnya 1. Itu adalah persamaan untuk lingkaran. Bagaimana kalau saya punya delta yang lain? Misalnya delta sama dengan pi per 3. Dengan melakukan cara yang sama seperti ini, kita akan dapat gambar polanya seperti ini. Agak miring sedikit ke arah kanan. Kalau deltanya kita perbesar, pi per 6 misalnya, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau deltanya sama dengan 0? Hasilnya adalah seperti ini, berupa garis lurus saja. Ini adalah variasi dari pola Lissajous untuk frekuensi yang sama dan amplitudo yang sama, tapi menggunakan beda fasa yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan pola Lissajous untuk variasi amplitudo dan juga frekuensi? Saya akan tunjukkan bagaimana pola yang didapat menggunakan simulator GeoGebra. Misalnya kita punya dua tegangan, yang satu adalah A dikalikan sinus frekuensi kali T. Ya, frekuensinya misalnya A saja, A kali T seperti ini. Ini adalah gelombang yang pertama atau tegangan yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah B kali sinus juga. Frekuensinya kita sebut sebagai B kecil kali T ditambah dengan delta. Maka kira-kira pola Lissajous-nya akan seperti ini. Nah, kalau kita variasikan delta, tadi sudah kita coba. Kalau deltanya kita variasikan, maka inilah yang terjadi. Ya, kalau kita buat makin kecil dan menuju 0, hasilnya adalah seperti ini, garis lurus. Itu delta. Sekarang bagaimana dengan parameter yang lain? Bagaimana kalau frekuensinya yang kita ganti? Misalnya frekuensinya ini tadi A dan B, yang B-nya kita buat 2 kali lipat. Perhatikan bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau B-nya kita buat 3 kali lipat, ya 3 kali lipat dari A, alias frekuensi yang kedua itu 3 kali lipat daripada yang pertama, kita akan dapat gambar ini. Dan seterusnya, kalau kita bikin 5 sekalian misalnya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, perhatikan kalau kita bikin 5, kita akan dapat daerah yang bersilangnya. Ya, dari sini ke sini kita anggap satu daerah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita bikin B-nya 4 kali lipat, ya seperti ini misalnya,
kita akan punya hasil seperti ini. Ya, kalau genap jadi seperti ini, tidak bersilangan ya. Ya, kalau mau dihitung bisa juga, ini persilangan nih dari sini sampai sini. Itu mungkin satu persilangan, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kalau 3, kita akan punya 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kalau 2, tadi sudah kita tunjukkan hasilnya adalah ya seperti ini. Ya. Oh, ini 1,9. Oke, ada 2 daerah. Daerah 1 dan daerah 2. Bagaimana kalau amplitudenya sekarang diubah? B-nya mungkin kita tetap bikin 2 saja. Kemudian amplitudenya ditambah. Ya, amplitudo dari tegangan yang kedua kita tambah. Hasilnya seperti itu. Kalau dikurangi hasilnya seperti ini. Oke, atau mungkin B-nya boleh kita bikin 3. Kemudian B-nya ini yang kita tambah dan kita kurangi. Hasilnya seperti itu. Bagaimana kalau A-nya kita ubah? Gitu. Jadi perubahan dari amplitudo pertama, A, akan membuat kurvanya bergerak kanan kiri. Kenapa? Karena A ini adalah amplitudo dari tegangan yang pertama. Dan tegangan yang pertama tadi kita simpan di sumbu X. Sementara B adalah amplitudo untuk tegangan yang kedua. Dan kalau kita ubah-ubah, maka yang berubah adalah bagian vertikal dari pola ini. Kira-kira seperti itu untuk pola Lissajous. Selain menggambar pola Lissajous, osiloskop juga bisa digunakan untuk menjumlahkan 2 sinyal. Ini adalah parameter yang sebelumnya. Yang ini sekarang kita hapus dan kita ganti dengan A kali sinus A kali T. Ini adalah pola yang pertama tadi. Kemudian kita tambah dengan A kali, bukan A ya, B kali sinus B kali T, misalnya ditambah dengan delta tadi. Kira-kira seperti ini. Barangkali ini kita perkecil biar terlihat. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari 2 sinyal. Ya. Nah, sekarang coba kita variasikan D-nya, variasikan beda fasanya. Kira-kira akan seperti itu. Hanya akan membuat polanya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian bagaimana dengan B-nya, frekuensinya? Saat ini frekuensi sinyal kedua adalah 3 kali lipat dari yang pertama. Bagaimana kalau kita buat selisihnya kecil saja antara frekuensi yang pertama dan yang kedua? Ini kalau frekuensinya sama, kalau saya kasih tambah sedikit, hasilnya seperti itu. Bisa dilihat. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya tambah lagi perbedaannya, akan jadi seperti itu. Nah, kalau kita bikin semakin besar, hasilnya kira-kira seperti ini. Mungkin ini kita bisa atur biar maksimumnya jadi lebih besar, 50 misalnya. Dan kalau dia 50, perhatikan polanya akan jadi seperti ini. Semakin besar selisih frekuensinya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini kira-kira. Jadi bagian tengah dari pola osilasinya juga berosilasi. Sekian video tentang hal dasar yang perlu kita ketahui tentang praktikum pengukuran menggunakan osiloskop ini. Pada video selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana teknik praktikumnya dan juga teknik pengolahan datanya.